Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Yuri Adha, kelas B24 dari prodi MBS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bu Nikmah MPDI. Metodologi studi Islam adalah cara untuk melakukan pengkajian ilmu secara komprehensi secara utuh, yakni mempelajari Islam secara keseluruhan dari berbagai sudut pandang. Istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seseorang ingin membahas kajian-kajian seputar agama Islam yang biasa digunakan dalam studi Islam. Jadi teman-teman, dalam mempelajari Islam itu kita memerlukan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode studi tafsir. Tafsir secara bahasa bermakna menyingkap sesuatu yang tertutup. Jadi, sebagaimana dijelaskan oleh pakar bahasa Arab Ibnul Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, bahwa makna bahasa Arab dari kata tafsir adalah kembalinya kepada penjelasan sesuatu. Jadi teman-teman, ilmu tafsir yaitu adalah ilmu yang sangat-sangat mulia karena dia mempelajari tentang kandungan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu metode studi fikih. Pendidikan fikih sebagai bagian dari pendidikan agama Islam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan watak dan perilaku peserta didik, khususnya di tingkat dasar. Karena melalui mata pelajaran fikih, guru dapat membangun motivasi kepada siswanya untuk mempraktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses belajar di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perilaku generasi muda di masa mendatang. Jadi teman-teman, ilmu fikih yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara kita berperilaku menurut syariat Islam. Seperti dalam Islam itu semua ada ketentuannya, ada penjelasannya. Seperti yaitu dari cara bersuci, beribadah, kemudian bersosialisasi, semua diajarkan dalam agama, dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu sangat-sangat penting. Metode yang digunakan dalam mempelajari fikih mengacu pada ruang lingkup materi yang ada pada masing-masing kelas dan disesuaikan dengan kondisi siswa. Ini jika di sekolah. Kita sebagai guru yang mengajarkan fikih, yaitu kita harus pandai-pandai menyampaikan, karena pemahaman anak itu berbeda, tergantung usia dan tingkat kecerdasan mereka masing-masing. Metode yang bisa dipakai untuk belajar ilmu fikih yaitu dengan metode tanya jawab, metode praktek, yaitu sama dengan metode demonstrasi, yaitu dengan miniatur peraga dan sebagainya tergantung dari guru tersebut. Dengan metode tanya jawab yaitu semisalnya kita membahas satu topik dalam ilmu fikih, selesai kita menjelaskan, biarkan siswa menjawab. Dengan peraga yaitu kita dengan mencontohkan, yakni semisalnya mempelajari tentang cara-cara memperlakukan jenazah, yaitu kita praktekkan. Untuk selanjutnya yaitu metode studi kalam. Pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip Hanafi, ilmu kalam adalah ilmu berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil fikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah.
Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti meyakinkan. Di dalam ilmu ini dibahas tentang cara makrifat, mengetahui secara mendalam tentang sifat-sifat Allah, Rasul-Rasul Allah, dan menggunakan dalil-dalil yang pasti guna mencapai kebahagiaan hidup abadi. Ilmu ini termasuk induk ilmu agama yang paling utama, bahkan mulia, karena berkaitan dengan zat Allah dan para rasulnya. Jadi, ilmu kalam ini alasan-alasan kita mempertahankan kepercayaan. Itu dia mencakup juga tentang sifat-sifat Allah, dia tentang dalil-dalil fikiran terhadap orang yang menyeleweng kepercayaan. Jadi bagaimana kita mempertahankan kepercayaan kita terhadap agama kita, terhadap keesaan Allah. Selanjutnya yaitu metode studi tasawuf. Tasawuf adalah salah satu bidang studi dalam Islam yang mempelajari pembersihan rohani manusia untuk membentuk akhlak mulia. Tujuan dari ilmu tasawuf sendiri yaitu mendekatkan manusia kepada Allah dan menghindari godaan nafsu yang hanya bersifat sementara. Ajaran tasawuf mengajarkan manusia tentang sikap mentalnya sebagai makhluk kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Tasawuf ini mengajarkan kita untuk membersihkan rohani, yakni membersihkan hati kita hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita lebih suci lagi. Oke, kesimpulannya yaitu metodologi studi Islam merupakan sebuah mata kuliah yang berupaya mengkaji keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Pendekatan yang dilakukan biasanya melalui berbagai disiplin keilmuan, baik yang bersifat doktrinal normatif maupun historis empiris. Karena itu, disiplin ini kemudian bermunculan cabang keilmuan seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah Islam, psikologi Islam, antropologi Islam, sosiologi Islam, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, kalau kita mengkaji ilmu Islam itu sangat amat banyak sekali jika kita mau mendalaminya. Kenapa dibuat metode-metode seperti ini? Supaya lebih mudah dipahami. Jika kita ingin pelajari Al-Quran, ilmu apa yang kita pakai? Yaitu ilmu tafsir. Jika kita ingin mempelajari tentang kehidupan, tata cara bagaimana yang diajarkan, kita mempelajari fikih. Jika kita ingin mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah, kita mempelajari riwayat Rasulullah, bisa kita menggunakan ilmu hadis, ilmu pembersih diri yaitu ilmu tasawuf, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya jelaskan semuanya. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Semoga bisa dipahami dan kita ambil sebagai pembelajaran. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.